Hi ladies, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 perkenalkan, nama saya Dewi Sri Rahayu. Saya berasal dari UPT SDN Bojongneros, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Saya Maratun Solehah dari SDN Keramat Watu 1, Kecamatan Keramat Watu. Dan saya Gita Septia Anggreni dari UPT SDN Anyar 5, Kecamatan Anyar. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami berperan sebagai pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Gita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, saya dengar-dengar Ibu mau mengadakan coaching dengan Bu Maratun ya? Betul Bu. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian saya hari ini. Pada coaching kali ini saya akan mengamati, menilai Ibu juga Bu Atun. Akan saya amati nilainya sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak ya Bu ya. Di sini bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot atau tidak juga saya nilai, dan juga bagaimana Ibu Atun nanti sebagai coachee merespon apa tidak atau menanggapi pertanyaannya dari Ibu Dewi ya Bu ya. Dan juga jangan lupa pertanyaan dari Ibu Dewi ini harus sesuai dengan prinsip coaching kemitraan ya Bu ya. Proses kreatif juga ya Bu ya, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan di sini saya cuma punya 3 pertanyaan aja ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Potensi yang akan saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif ya sebagai coachee, dan juga saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang saya inginkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian menanyakan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terus selanjutnya ya Bu ya, indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangannya yang diinginkannya apa Bu? Saya ingin hasil dari coaching yang dilakukan nanti bersama coachee, saya menginginkan coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh coachee. Baik Ibu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maratun Solehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Apa kabarnya sore hari ini, Bu Atun? Baik, alhamdulillah Bu Dewi. Ya, kita sore hari ini ketemu nih ya, nanti nggak lama lah, 10-15 menit lah kita luangkan waktu ya Bu Atun ya. Kira-kira nih Bu Atun, ada apa? Ada permasalahan apa atau ada apa yang ingin dibicarakan pada coaching sore hari ini Bu Atun? Banyak sekali sebenarnya kalau untuk permasalahan ya Bu Dewi, apalagi permasalahan guru di kelas ya Bu ya. Untuk kali ini saya salah satunya lah saya ingin di coaching sama Bu Dewi. Siapa tahu pada coaching hari ini saya mendapatkan pencerahan. Ada beberapa permasalahan di kelas, yaitu siswa yang tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca ya? Padahal kan harusnya ya kelas berapa Bu Atun? Kelas 3, saya sebut aja kelas 3. Oh iya, berarti berat sekali ya kelas 3 belum bisa membaca ya Bu Atun ya. Nah, kira-kira nih Bu Atun nih, tujuan yang ingin dicapai nih dari coaching sore kita hari ini nih, dengan percakapan yang kita lakukan nanti gitu, kira-kira tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Atun apa ya? Pertama saya ingin beban saya sedikit berkurang tentang permasalahan saya di kelas, kemudian juga
Siapa tahu ketika saya berbicara dengan Bu Dewi, saya menemukan solusi bagi siswa saya yang tidak bisa membaca. Begitu ya Bu Atun ya, tidak bisa membaca, padahal membaca itu merupakan yang urgent ya, atau sangat penting sekali ya, karena kita tahu ya Bu Atun, saat ini kan benar-benar membaca itu sebagai dasar untuk ke kelas selanjutnya. Betul. Ya Bu Atun ya. Menurut Bu Atun sendiri nih, penyebab dari permasalahan siswa kelas 3 di kelas Bu Atun itu yang tidak bisa membaca gitu ya, itu kira-kira permasalahannya apa ya Bu? Ini sudah saya identifikasi ya Bu ya ke guru kelas sebelumnya, kenapa beberapa anak ini tidak bisa membaca. Ini dari tahun ke tahun selalu saja ada yang tidak bisa membaca, dan di tahun ini cukup begitu menguras energi karena ada nggak satu tapi 2-3 anak yang tidak bisa membaca. Nah, ketika saya mengidentifikasi ke guru kelasnya, ternyata permasalahannya pertama ada di anaknya, yang kedua ada di orang tua yang ternyata lebih mengikuti apa maunya anak, dan yang ketiga kondisi ekonomi. Oke. Kondisi ekonomi ya. Tadi Bu Atun bilang penyebabnya itu yang pertama ada di anak itu sendiri ya. Berarti anak itu yang tidak mau untuk bisa, begitu ya Bu Atun? Iya, betul. Kemudian orang tuanya yang ternyata kalau anaknya itu saya tidak mau baca atau saya malas baca, jadi orang tuanya itu tidak mau repot kalau seperti itu ya Bu Atun ya. Jadi orang tuanya mengikuti apa yang anaknya itu inginkan gitu. Udahlah, daripada nangis, mungkin seperti itu, atau bagaimana ya Bu Atun? Jadi ada beberapa anak, ini sekitar ada 2-4 anak ya Bu ya yang tidak bisa membaca. Nah, yang satu sudah lancar, ketika saya tanya pada anaknya ternyata dia sudah menghadirkan guru les di rumahnya. Kemudian juga ada 2 anak ini yang saya tanya, ada satu anak lagi tuh ternyata kondisi ekonomi ya gitu kan, kondisi ekonomi, terus kondisi sosial keluarganya yang dia memiliki adik yang paling kecil sehingga orang tua tidak fokus untuk memberikan pendampingan terhadap anak ketika belajar. Kemudian yang 2 anak ini, salah satunya ada ketika saya berbicara dengan orang tuanya, pertama dengan anaknya terlebih dahulu, katanya ada entah permasalahan apa yang tadinya menghadirkan guru les tiba-tiba ditarik oleh ibunya, entah tidak cocok dengan guru lesnya atau terbentur biaya, saya tidak tahu, karena anaknya tidak bisa menjelaskan itu, karena itu menurut dia itu urusan orang tua saya. Nah, satu lagi ketika saya berbicara dengan orang tuanya, ternyata dia mengikuti apa maunya anak. Ketika anaknya dileskan secara private, karena kalau misalnya secara klasikal bersama-sama, ternyata emang yang seperti guru kelasnya sebelumnya itu bilang, dia tidak fokus, nggak konsentrasi, tidak mindfulness, istilahnya tidak ada 100% dalam posisi itu. Dia lebih fokus melihat temennya yang membaca, sedangkan dia tidak mau mengikuti gitu, tidak fokus. Akhirnya solusi itu dikeluarkan oleh guru kelas sebelumnya untuk memberikan bimbingan secara pribadi, secara private gitu. Dan ketika saya tanyakan pada orang tuanya, ternyata si anak ini tidak mau kalau sendiri, katanya karena tidak punya teman, dan orang tuanya mengikuti. Ketika anaknya tidak mau belajar secara private, orang tuanya mengikuti apa maunya anak gitu. Di sini kan emang kebetulan anaknya anak perempuan satu-satunya dan juga anak bungsu. Nah, mungkin karena karena dimanja oleh orang tuanya karena dia anak perempuan satu-satu, sehingga orang tua ini mengikuti apa maunya anak. Dan satu lagi, ketika tadi yang ditarik guru lesnya, dalam beberapa waktu yang lalu saya ketemu juga dengan orang tuanya, ngobrol, karena anak ini luar biasa excited, sosialnya bagus, empatinya bagus. Sayang ketika dia tidak bisa diimbangi dengan akademiknya gitu kan. Ketika saya berbicara dengan orang tuanya seperti itu, ternyata beberapa waktu ini beliau sudah menghadirkan guru les pula di rumahnya, bimbingan belajar, karena dua-duanya ternyata orang tuanya bekerja sehingga tidak terawasi anaknya. Jadi permasalahan yang dihadapi, penyebabnya adalah itu. Oke, baik Bu. Nah, tadi kan sudah dipanggil private ya ke rumah, sudah dipanggil guru ke rumah, berarti kan itu bukan masalah ekonomi ya Bu ya, berarti kembali kepada anak itu sendiri. Nah, lantas yang saya ingin tanyakan, kondisi ekonomi yang seperti apa sih Bu di keluarga itu sehingga menyebabkan anak ini tidak bisa membaca? Sebenarnya penyebab kondisi ekonomi yang bagaimana gitu yang
latar belakangi si anak ini sampai dia tidak bisa membaca? Dari keempat ini yang kondisi ekonomi yang terburuk ada di siswa laki-laki ini ternyata tidak memiliki ayah. Jadi ibunya bekerja sendirian dan dia memiliki adik, dan itu permasalahannya, ibunya harus bekerja, kemudian juga punya adik yang kecil, bekerja pun hanya untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari gitu kan. Tidak bisa untuk kebutuhan yang lain seperti menghadirkan guru les gitu kan. Itu yang permasalahan ekonomi. Untuk yang kedua ini ekonomi sih sudah bagus, ekonomi sudah baik. Salah satu yang kedua ini, orang tua yang bekerja, ekonomi sudah bagus, tapi ternyata dia tidak bisa mendampingi, tidak bisa menghadirkan dirinya secara penuh untuk anaknya sendiri gitu. Bagaimana anaknya berproses, bagaimana anaknya bisa mengikuti pembelajaran yang baik, bahkan pekerjaan rumah yang diberikan pun tidak dikerjakan, alasannya gitu karena mungkin ibunya ketika datang sudah kondisi lelah sehingga tidak bisa mendampingi anaknya belajar. Dan untuk yang satu ini sebenarnya kalau untuk ekonomi pun masih bagus, dan dia ternyata usahanya pun ada di rumah, sebenarnya bisa, tapi karena dia terlalu memanjakan anak ini secara ekonomi bagus, tapi tidak bisa memiliki ketegasan terhadap anaknya, mengikuti apa maunya anak. Baik, berarti kalau seperti itu ekonominya karena orang tua yang harus bekerja gitu ya Bu ya, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi anak belajar. Jadi anak itu tidak terkontrol sehingga anak tersebut menjadi malas ya untuk mencoba untuk belajar membaca di rumah seperti itu ya Bu ya. Yang betul ya tangkap. Oke. Nah, dari sini kondisi seperti apa sebenarnya yang ingin Bu Maratun harapkan? Saya sih inginnya ya, meskipun mereka tidak memahami materi, kurang memahami, bukan tidak memahami ya, kurang memahami materi sehingga dia mengisi soal kadang tidak nyambung gitu kan. Saya ingin ketika selesai di kelas 3 setidaknya di kelas 4 masih sama-sama di fase B gitu kan, dia meskipun belum bisa menuntaskan di kelas 3, dia bisa menuntaskan di kelas 4 materi yang sudah dia lewati di kelas 3 gitu kan. Karena dengan demikian kan karena tidak bisa membaca, sudah otomatis dia pasti ketinggalan materi yang seharusnya dia kuasai di kelas 3 gitu kan. Dan karena tidak bisa membaca ini, artinya dia harus mengulang materi lagi di kelas 4. Dan saya harapkan ketika dia di kelas 4, dia sudah bisa membaca dan bisa menuntaskan materi yang tertinggal di kelas 3. Itu sih harapan saya. Itu harapan Bu Atun ya. Berarti yang ingin dicapainya Bu Atun itu bisa anak-anak ini nanti bisa meningkat kemampuan membacanya begitu ya. Betul. Bu Atun ya, sehingga nanti ada ketertinggalan di fase B, nanti pas ketika dia melaju ke fase selanjutnya atau ke kelas selanjutnya, kelas 3, kelas 4 ya, kelas 4 masih di fase B ya, betul. Itu tapi naik ke kelas selanjutnya, nah bisa bisa menggali atau bisa memahami akhirnya ya pelajaran-pelajaran di kelas 3 seperti itu ya Bu Atun ya. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat dari kondisi yang ada ya Bu Atun, kalau kita ibaratkan di level 1 nih sampai 10 lah kita kira-kira nih, Bu Atun ini kira-kira kondisi yang berada di kelas Bu Atun tersebut itu kira-kira berada di level mana kalau misalnya diberi rentang dari level 1 sampai 10? Sebenarnya kalau untuk persentase ya, persentase atau level untuk kelas saya seluruhnya itu sebenarnya ada di posisi 7. Tapi untuk siswa yang tidak bisa membaca ini, itu levelnya masih di bawah 5, sekitar 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Oke. Berarti levelnya masih di angka 3 sampai 4 ya, yang ketertinggalan atau yang tidak bisa membaca ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari kondisi tersebut ya Bu Atun, kira-kira bisa tidak ditingkatkan sampai, Bu Atun sebenarnya inginnya level berapa kira-kira? Saya inginnya anak-anak kalau misalnya harapan mungkin level 10, itu harapan tertinggi, mungkin harapan tertinggi saya. Tapi setidaknya ketika nanti dia menyelesaikan di kelas 3 gitu, minimal dia ada di fase 7. Minimal berada di fase 7 ya gitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu
harus ada usaha kan ya Betul. Bu Atun yang dilakukan oleh Bu Atun untuk mencapai ke fase 7 tersebut. Nah, usaha apa yang akan Ibu lakukan gitu untuk menciptakan hal tersebut Bu Atun? Nah, tadi sebenarnya kalau usaha saya sudah berbicara kepada orang tuanya untuk mungkin bimbingan belajar di rumahnya harus lebih intens. Kemudian karena kita kan di kelas itu bertemu dengan anak hanya 5 jam. 5 jam waktu sehari dengan anak. Kemudian yang saya inginkan itu mereka sekian jamnya itu kan ketemu sama orang tua. Saya ingin tuh mereka intens mendampingi anaknya belajar. Itu sih yang saya harapkan, pertama itu. Kemudian kedua, saya ingin memulai kembali, bukan memulai, karena budaya literasi di kelas saya sudah berjalan. Hanya saja waktu yang berjalan untuk literasi itu rentan waktunya hanya seminggu 2 kali saja. Itu di literasi. Saya ingin menerapkan literasi kembali meskipun ada di sekian persennya, ada 70%-nya anak-anak saya bisa membaca, tapi kan kadang budaya literasi itu harus tetap diterapkan. Nah, mungkin dengan menerapkan budaya literasi lebih sering, sekitar 4 atau 5 kali dalam seminggu, mungkin bisa juga memotivasi si anak yang tidak bisa membaca. Oh iya, teman-teman saya sudah bisa membaca, ketika disuruh membaca mereka lancar. Saya pun ingin seperti itu. Harapan saya sih seperti itu. Jadi tertimbul motivasi dari anaknya ketika saya menerapkan literasi lebih sering daripada sebelumnya. Oke. Budaya literasi berarti ya, Ya, di betul. sekolah. Nah, strategi apa yang bisa Bu Atun terapkan agar budaya literasi di sekolah ini bisa seperti yang Bu Atun harapkan? Mungkin 15 menit sebelum pembelajaran itu akan saya budayakan literasi kembali. Anak-anak yang lancar membaca sendiri, sedangkan anak-anak yang belum lancar membaca saya bimbing secara private gitu. Selain literasi atau budaya literasi, ada lagi rencana atau strategi lain yang akan disampaikan atau akan digiatkan oleh Bu Atun? Mungkin inovasi pembelajaran ya Bu Dewi ya, biar inovasi pembelajaran yang saya berikan itu bisa mencakup tidak hanya kepada mereka yang bisa, tapi juga mereka yang belum bisa membaca. Nah, tadi kan banyak ya ada inovasi pembelajaran, mungkin inovasi pembelajarannya dibuat semenarik mungkin ya, berdasarkan mungkin pembelajaran diferensiasi yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, siapa saja yang, kan kita tidak bisa sendiri ya untuk mencapai level yang ingin Bu Atun capai tadi ya di level 7. Nah, kira-kira siapa saja yang berperan atau yang dapat membantu nih sehingga apa yang diharapkan oleh Bu Atun tersebut itu bisa dicapai? Karena ini masuk ke kompetensi anak masing-masing, mungkin yang berpotensi yang saya libatkan adalah sudah pasti itu orang tua, agar mereka bisa membimbing anak secara intens di rumahnya. Orang tua ya berarti ya. Betul. Yang akan Ibu jadikan sebagai mitra ya. Iya, betul. Ya, dari situ, dari orang tua, selain orang tua apakah ada lagi yang akan Ibu ambil peran di situ? Mungkin bisa kepala sekolah atau rekan-rekan guru yang lain, sehingga nanti budaya literasi tidak hanya ada di kelas saya, tapi juga ada di level sekolah gitu tuh, budaya literasinya. Dari rencana yang Ibu rencanakan tadi, mana yang akan Ibu rencanakan dalam waktu dekat? Literasi pastinya. Literasi yang melibatkan orang tua. Oke. Kira-kira kapan akan merencanakan budaya literasi tersebut? Secepatnya, dalam waktu cepat ini, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Dewi, ternyata saya bisa langsung menerapkan di kelas nanti. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Dari percakapan hari ini, apa yang Ibu dapat? Ternyata luar biasa setelah saya mengeluarkan unek-unek saya kepada Bu Dewi, permasalahan saya di kelas dengan Bu Dewi, saya bisa menggali ide kreatif saya untuk bisa menghadirkan budaya literasi di kelas untuk membimbing anak yang belum bisa membaca. Alhamdulillah, berarti dari coaching yang telah kita laksanakan sudah ada gambaran untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami ya, iya, Bu betul. Maratun. Oke, Bu Atun, sekian mungkin coaching yang kita lakukan hari ini, dan nanti ditunggu kabar selanjutnya Bu Atun. Semoga dengan coaching yang kita lakukan hari ini, Bu Atun bisa mendapatkan gambaran bahkan solusi atau problem solving dari permasalahan yang Bu Atun Siap. Bu Atun rasakan ya, maksudnya yang
kelas tadi yang banyak siswa belum bisa membaca. Oke, terima kasih Bu Atun. Iya, sama-sama, atas Bu Dewi. waktunya. Sangat bermanfaat sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Gita. Bu Dewi tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Atun ya Bu Dewi ya. Setelah saya tadi amati, Bu Dewi juga sudah berjalan dengan baik itu coachingnya gitu Bu Dewi ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal di sini ya Bu Dewi ya. Apa yang sudah dilakukan Bu Dewi tadi coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan ya Bu Dewi? Ya, alhamdulillah Bu Gita, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Koci, di mana saya sudah menerapkan alur tirta kepada si Koci. Kemudian saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian saya juga di situ sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif dari si Koci. Baik Bu Dewi, menurut saya sebagai observer atau saya pengamat di sini Bu Dewi ya, proses coaching tadi yang Ibu jalani sama Ibu Maratun tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta di sini Bu Dewi ya. Tadi Bu Dewi juga sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi, sudah ada rencananya dan juga sudah ada tanggung jawab individunya di sini ya Bu Dewi ya. Nah, kemudian tadi saya juga melihat Ibu sudah berusaha untuk menggali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Maratun, sehingga Ibu Maratun tuh sangat antusias sekali menjawabnya gitu ya Bu ya, dan bisa menemukan juga solusi dari permasalahannya sendiri itu ya Bu ya. Nah, selesai coaching di sini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu Dewi setelah yang coaching Ibu Dewi lakukan ini? Oke. Menurut saya kompetensi yang harus dan akan saya tingkatkan di coaching selanjutnya itu kemampuan saya untuk mendengarkan atau menjadi pendengar yang aktif. Kemudian juga saya ingin mengaktifkan kembali atau meningkatkan kompetensi saya dalam bertanya hal-hal yang berbobot kepada si coaching. Baik Ibu Dewi, mudah-mudahan kedepannya Ibu Dewi bisa lebih baik lagi dalam coaching ya Ibu Dewi ya. Terima kasih. Demikian observasi kita kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian coaching yang telah kami lakukan, dan semoga coaching ini bisa menjadi inspirasi bagi semua guru dimanapun berada. Terima kasih guru penggerak, Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.